doang. Menurut aku Aldous juga bisa banget diharas di awal. Bisa. Oke, let's see ya. Let's see seperti apa untuk game penentu kita. Coba. Coba EPL dulu. Coba panasin dulu EPL Arena. Coba suaranya EPL Arena. Coba panasin dulu EPL Arena. Game terakhir sebelum kita masuk ke babak grand final di esok hari. Dan satu tim di antara kedua tim ini akan berangkat terlebih dahulu. Benar banget. Ini dia game penentu antara Onyx Esports dan juga RRQ Hoshi. Siapakah yang harus merelakan slot grand final dan turun ke lower bracket bermain lebih banyak lagi besok? Kita akan saksikan tentu saja. Ini dia match penentu kita. Drian di mana dengan Lilianya di arah mid lane bersama dengan ini kalau ke arah late game Ya. Onyx masih Kalau late game Onyx sih. kuat banget. Onyx boleh. Iya. Tapi untuk Boleh. di early game seperti ini ya, ini mereka butuh untuk kasih pressure kan ke jungle-nya. Tapi kalau kita lihat RRQ Hoshi, mereka main 3 hero tebel. Oke. Dan Albertnya pun mendapatkan tekanan, tapi untungnya dia masih bisa mengamankan pula ke arah purple buff-nya. Pergi lagi ke arah yang berbeda, tapi Sans dengan Hellcard-nya udah langsung mendapatkan gangguan dari Finn dengan menggunakan high loss. 3 hero berkumpul sepertinya guna untuk memberikan bantuan, tapi untuk Sans masih mendapatkan space untuk bisa melakukan farmingan terhadap monster-monster jungle yang dia miliki. Iya, sementara kali ini dari Skylar yang bakal coba untuk diharas habis-habisan di area bawahnya. Lihat Kiboy, gak ada takutnya, tapi Finn mencoba untuk mulai mendekat. Kali ini Ring of Punishment yang mencoba untuk memberikan damage tambahan ke arah seorang Kiboy dan tidak mau terlalu gegabah karena memang di sini Finn ya memakai emblem tank juga ya. Boleh-boleh animasi dari skin kolektor Brody ya. Bahkan marknya sendiri loh, bagus banget dong bawah. Kenapa yang dilihat marknya? Marknya Keren bagus loh, banget. keren loh marknya loh itu. Oke, setelah itu untuk kali ini ada lagi Deadly Poison Stinger tadi udah dikeluarkan juga, berhasil untuk bisa mendapatkan satu monster jungle. Albertnya masih level 3 tapi Sans udah level 4. Kiboy-nya maju lagi, ada kuda digetok langsung dengan gitar yang harusnya digenjreng, malah digebuk ke arah orang. Iya. Heran gua ngeliat Hilda. Dan ini posisinya Finn memang dia pakai Tenacity ya, yang lebih memprioritaskan untuk defensifnya. Segi defensif di mana ketika HP-nya di bawah 40% itu bakal nambah physical dan juga Yap. physical defense-nya. Jadi mungkin dari RRQ Hoshi mereka harus benar-benar cepet jadi ini damage untuk lane dan juga Skylar ya. Ya, dan Sans dengan Sama S7. jungle-nya dia sekarang ya, dia ada tambahan untuk damage monster dan ada battle spell cooldown reduction. Oke. Dan Nightfall-nya dikeluarkan tapi barusan ada lagi first blood dan itu tercipta. High loss-nya berhasil didapatkan. Mereka mendapatkan bonus lagi. Di mana Albertnya kali ini akan langsung dihancurkan dan R7 mencoba untuk kabur dari tersebut. Tapi sepertinya mereka tidak mau melanjutkan lagi karena udah dengan 2 orang cukup. Iya, dan bahkan hampir ya, karena ini bisa dibilang meskipun dari ninglet yang dilontarkan dari Clay, tentunya di 2 menit pertama belum ada damage yang benar-benar bisa ngenumbangin player-player dari Onyx. Hampir aja tadi, untungnya nggak kena tadi. Untungnya nggak kena dari tapi Hildanya masih bisa selamat. Albert harus bisa melakukan farmingan jauh lebih cepat lagi karena sekarang dia agak sedikit tertinggal. Namun di area bawah ada cewek yang mendapatkan sebuah gempuran yang dilakukan oleh 2 orang sekaligus. Kiboy udah mulai hadir juga, tapi ada Downing Light di area yang berbeda. Tonepan memorinya udah memberikan damage begitu maksimal, tapi Kiboy-nya pun belum bisa melakukan apapun. Hanya bisa melihat dari kejauhan dan mungkin setelah ini akan sedikit memberikan gangguan. Diketok lagi Cimomo. Digetok lagi dan bahkan kali ini dari Finn pun gak mau kalah getok ya tentunya dengan tongkatnya. Langsung mengharas ke arah seorang Kiboy, tapi dengan ngelihat permainan Clay, Downing Light yang gak pernah disimpan tentunya ini membuat Clay bisa ngebantu memberikan poke damage aja sih di awal. Tapi gak bisa yang terlalu overcommit bisa numbangin pemain-pemain dari Onyx Esports. Dan sementara itu setidaknya sisi yang cukup R7 tentunya dengan 1 buah wild charge bisa dijuk dengan sangat baik oleh Drian dengan 1 buah black shoes. Ya, itu nice banget sih. Juk dia ngindarin juga sambil Downing Light 2 skill Iya. yang berhasil dihindari dengan 1 buah black shoes sendiri. Waduh, ini pertempurannya coba lihat Kiboy seorang diri sangat-sangat kuat, sangat-sangat mengerikan. Tapi sekarang Dark Nightfall-nya langsung aja mengarah langsung ke Albert. Sedikit lagi Ebetrisa, Albertnya berhasil langsung didapatkan. Finn-nya berusaha kabur dari tersebut dengan ada Ring of Punishment. Sedikit lagi Ebetrisa, masih ada flicker, dia mundur ke bagian belakang. Hildanya berhasil didapatkan. 1-1 Romer tukar jungler. Wah. Iya, dan memang sebenarnya ngelihat dari RRQ Hoshi ini Albert memang agak sedikit struggle ya Yap. di early-nya karena burst yang dimiliki sama Onyx Esports ini cukup banyak dari Drian, dari Sans juga.
Yang bisa dilakukan oleh Arki Hoshi menurut aku kayak sebenarnya mereka coba bisa harus ke arah Aldosnya sih. Oke, masalahnya Aldusnya kalau dari awal ini nggak bisa ditekan habis-habisan. Bisa Jadi nanti. menit ke-8 dan 9 itu udah bahaya loh dia. Jadi Pak dia. Itu udah bahaya loh harusnya dia. Makanya harus di-push habis-habisan dari cewek. Dan sekarang Turtle-nya udah mulai dicolek kembali. Ada Aldosnya dengan chestplate yang dimiliki. Dia mendarat di situ. Ada Turtle yang berhasil didapatkan pula oleh pemain dari Arki Hoshi. Falling Star Moon Esmeralda di arah yang berbeda. Udah mulai lompat tapi tidak ada lagi sergapan yang akan mereka lakukan. Johnny like-nya namun untuk sekarang ceweknya terkurung seorang diri. Gak kuat lagi menampainya. Damage ini dikeluarkan oleh 3 orang sekaligus. Masuk ke dalam rebutan bertemu dengan Kiboy. Kiboy berusaha untuk bisa langsung memberikan sebuah damage yang begitu maksimal. Tapi Kiboy-nya seorang diri dikeroyok oleh 3 orang. Masih bisa selamat, masih bisa hidup. Dan masih bisa kabur di atas. Satu tertaruhnya akan segera dibungkukan. Tapi di area yang berbeda. Ada pergerakan dari Boots yang begitu menzoning. Hingga untuk kali ini R7 pun harus dipaksa masuk ke dalam base yang dia miliki. Ini hampir jadi kerugian sebenarnya. Dan menurut aku udah rugi banget sih. Karena Arki Hoshi mereka kehilangan juga. Bisa kehilangan turret di area midnya. Karena di bawahnya ini memang ada pertukaran dari Arki Hoshi yang bisa ngedapetin turret di bawah. Tapi di atasnya itu juga dipush sama Sans tadi. Itu dia, masalahnya tadi Kiboy juga selamat loh. Darahnya tipis banget. Kayak keuangan di akhir bulan gitu loh. Udah kayak sedih kita ngelihatnya kadang. Kenapa senyum Cimomo? Relate? Curhat? Atau Kamu gimana curhat? Pak Pulung nih curhat terus. Aduh. Tipis banget. Tipis banget Hampir sih. nggak kelihatan gitu tadi ya. Belum turun ya Pak? Belum cair ya. Tapi Sans sudah punya Demon Hunter Sword nih kok. Tapi tahan terlebih dahulu. Karena bakal coba ditabrak. Lihat Kiboy di area depan. Bakal diharus begitu saja. Sementara Sans akan kabur dengan satu buah Dark Nightfall. Sementara Drian bakal coba ditutup kali ini double kill. Untuk seorang R7. Oke, udah berhasil untuk mendapatkan 2 orang sekaligus dari Arki Hoshi. Begitu baik permainan mereka mencoba untuk langsung melakukan sebuah pergerakan. Tapi sekarang Boots-nya udah masuk juga ke bagian tengah. Cewek. Memberikan backup, tapi ceweknya, what are you doing? Ceweknya berusaha untuk kabur dari dari lawan dan untungnya dia masih bisa blinker, ditembak lagi dengan Donovan Memory. Brodinya menjadi super untuk kali ini bisa langsung melakukan sebuah pick off terhadap cewek. Yes, dan tadi posisi dari Sans juga karena dia Hellcat, dia nggak bisa asal lompat ke bagian tengah sana. Hero-hero yang dimainkan oleh Arki Hoshi ini tebel semuanya. Dan sekalipun dia bisa lompat, dia bisa kasih damage ya, gak bakal bisa langsung di one shot oleh Hellcat, terutama untuk di early game. Waduh, Albertnya sedikit lagi EPT dipaksakan oleh Drian, sedikit lagi tapi Plexus ditutup dengan adanya barrier. Glorious Pathway, ada 2 source skill yang dikeluarkan, namun Driannya masih bisa selamat. Albertnya harus pulang dulu untuk nge-regen lagi SP yang dimiliki. Namun di area yang berbeda, ceweknya masih tetap melakukan farmingan terhadap stack yang harus dia punya. Sementara Kiboy di dalam rumputan melihat ada R7 di dalamnya. Turtle hadir kembali, Drian pun tetap berada di dalam area reverse. Sementara Boot mengelilingi pula dari pin Turtle. Sans-nya perlahan tapi pasti mulai mendekat, mulai ingin maju. Turtle-nya berhasil diamankan, belum ada Dark Nightfall, malah ada Shadow Transition. Dia pindah, dia mundur, dia pergi ke area yang berbeda. Iya, tapi kali ini dari ceweknya lebih berfokus untuk melakukan split push terlebih dahulu ya di area atas. Ngedapetin stock juga sebenarnya dan mempercepat sebenarnya ini invasi yang bisa dilakukan sama Onyx Esports. Dengan tentunya ada turret yang bisa diamankan oleh Onyx Esports, ini bakal lebih enak lagi sebenarnya untuk farmingannya dari cewek dan juga Sans nantinya. Tapi Arki Hoshi mereka benar-benar harus peka banget sama minimapnya. Mungkin harus bermain lebih rusuh tentunya. Dengan adanya 3 tanker di area depan. Ini kuat banget untuk Arki Hoshi. Tapi kali ini udah mulai dibuka. Kiboy berada di paling depan. Terkena stun dari low ordernya. Dimakan dari R7. Masih bisa flicker mundur ke area belakang. Downing Light mencicil ke arah seorang Sans. Namun tidak ada yang tumbang karena masih tarik ulur aja dari kedua belah tim. Sans dan juga R7 yang tidak memutuskan untuk melanjutkan tim fightnya di area mid. Sama-sama selamat. Walaupun tadi mereka mencoba untuk melakukan invasi, Kiboy-nya mengejar langsung ke arah Albert. Albertnya pergi ke arah yang lain. Boots-nya tetap berada di landing tersebut. Di area yang berbeda ada Aldos yang harus pergi lagi. Dan positioning dari Clay masih cukup aman ya setelah 1 kali tadi pick off. Namun permasalahannya ini dengan slitus yang dilakukan Onyx Esports, Arki Hoshi mereka jadi nggak bisa terlalu fokus dalam satu lane sih jadinya. Jadi harus terpisah. Dan beberapa mungkin kayak momentum yang didapatkan sebenarnya sama Albert, dia harus rotasi. Yang awalnya rotasi bisa bareng sama Arki Hoshi, sekarang jadi harus agak sedikit ketahan nih. Kecuali mereka bisa culik satu persatu ya dari Onyx Esports sendiri. Sementara ini Kiboy kah yang akan coba diincar. Melihat juga kali ini di area midnya masih bisa untuk di cover oleh Onyx Esports dan di area bawah. Cewek udah mulai ketahuan dan wild charge-nya terkonek kali ini ke arah serang cewek Albert.
Gak akan membiarkan dia pulang, maunya digoyang tembakan dari cewek. Sepertinya harus tumbang di tangan seorang Albert. Oke, ada 3 player di area tersebut, tapi di area yang berbeda. Terbuka sebuah space di mana Esmeralda coba melakukan sebuah split reaction di bagian atas. Sekarang di tengah, akankah ada satu otot tarik berhasil ditumbangkan, tapi di belakang Clay-nya gagal untuk didapatkan. Keyboy hampir aja bisa menumbangkan pergerakan dari Clay. Namun pergerakan yang begitu cepat juga dilakukan oleh R7, di mana menggagalkan sebuah hal yang ingin dilakukan oleh Esmeralda, ingin mendapatkan satu inner turret-nya loh. Ini udah mulai kelihatan ya, dimana prioritas target yang diamankan sama Onyx Esports, mereka mau coba untuk tumbangin Clay dan juga Skylar di saat yang bersamaan. Jadi tim fightnya bakal coba dipisahkan, tapi kali ini lihat Keyboy bakal coba diharas begitu saja dengan ada Mystic Field dan juga satu buah Running Light yang hanya ngecicil ke arah Keyboy-nya, tapi dibawa ke arah late game. Ini Arkeho sih harus udah mulai berhati-hati sih. Dengan Hilda dari seorang Keyboy yang udah mulai tanky, plus apalagi Boots ya dengan Esmeraldanya yang cukup meresahkan. Plus ada Drian dan juga cewek yang pastinya bakal udah punya stack cukup untuk tim fightnya. Ya, tapi di sini cewek selalu berhasil ya untuk ke pick off. Iya. Berulang kali. Dia memang adalah pemain yang harus ditutup. Apalagi Kodrat dengan Aldous di awal-awal. Yes, rasakan itu. Takdir Aldous di awal-awal emang harus Cium Land of Dawn. Iya. Harus Sering-sering. dihajar terus-terusan. Karena kalau enggak ya stacknya bakal cepat sekali ya Harus untuk pasrah selesai. ya. Tapi untuk kali ini juga dari Onyx Esports, mereka mampu mengimbangi hal tersebut dengan melakukan split karena mereka punya Hellcat dan juga Esmeralda. Dan Aldous pun perpindahan posisinya cepet banget loh. Ya, betul. Dia pergi ke lane ini, dia pergi ke lane itu, dia pergi lagi ke area yang berbeda. Sekarang Lordnya udah mulai dicolek pula. Dia punya efek Global Prison, dia bisa terbang kapanpun, dia bisa membantu rekan-rekannya kapanpun. Berbeda dengan hero-hero ini milik Arkehosi di mana butuh waktu untuk bisa sampai pula di arah rekan-rekannya. Iya, dan kali ini Lord pertama yang akan menjadi momentum biasanya. Tapi kali ini lihat dari Drian nih, dipaksa Black Shoes yang dipakai. Sementara Sans kali ini udah ngebuka dengan satu buah dan metal yang tapi ternyata dari Albert masih cukup tanky di area depan. Nya mencoba untuk menahan pergerakan cewek, lihat ceweknya nggak dikasih space untuk nge-cover. Sementara Boots berada di flank depan kali ini masih bisa diharus, masih bisa selamat dari seorang Boots. Dan bahkan di-cover dengan cukup baik oleh seorang Keyboy, terkena stun. Dan bahkan dari Keyboy-nya kali ini wall charge lagi-lagi stun yang connect ke arah seorang Keyboy. Tapi sisi lain, ceweknya tumbang. Dua down. Terkena downing light dari seorang Clay. Wow, Arkehosi berhasil mendapatkan 2 player dari Onyx Esports. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik untuk Onyx. Karena sekarang Boots-nya udah mulai hadir. Bahkan di area rumput yang berbeda ada lagi pergerakan dari Brian. Mulai masuk ke bagian dalam, tapi mereka tidak punya retribution karena Hellcat-nya masih berada cukup jauh. Dan sekarang Lord-nya akan menjadi milik dari Arkehosi. Iya, dan ini sebenarnya tarik ulur yang cukup panjang ya dari Arkehosi ya kok. Dimana mereka bener-bener kayak maksimalin sih positioningnya Clay sendiri. Ya, dan meskipun di sini Hellcat-nya sudah sampai dengan level maksimal, dia nggak bisa nabrak. Ada Hylas, ada Baxia, ada juga Grok. Dan itu akan membuat posisi dari Hellcat yang mungkin bisa unggul dibalikan dengan satu buah Wildcard. Masih ada Law and Order juga. Dan jangan lupa efek slow dari Total Exclusion yang nanti dimainkan oleh Baxia sendiri. Jadi dari Onyx mereka lebih ke arah untuk menunggu cewek. Untuk bisa dapetin stacknya, untuk bisa mendapatkan itemnya dulu. Dan ini masih dengan Lord di bawah menit yang ke-12. Jadi masih sangat-sangat mudah sekali untuk bisa ditangkal oleh Onyx Esports. Banyak sisinya sih dari Arkehosi ini. Dimana kalau siapapun yang maju ya, nggak cuma Hellcat, tapi mungkin cewek dengan CS-Fate-nya ini bisa dijegal langsung sih. Karena mereka punya stun yang cukup, mereka punya efek slow juga. Dan bahkan lagi-lagi di Downing Light yang bakal coba dipakai untuk ngecicil ke arah seorang Sans kali ini. Sementara Lordnya sudah mulai masuk area bawah dan mulai Dark Nightfall dibuka kali ini ke arah seorang Finn dan Skylar. Namun bukan itu yang dituju karena dari Arkehosi mereka mau berfokus untuk dapetin turret di area bawah. Mereka mau mengurung Onyx Esports untuk tidak keluar dari base-nya. Secara tidak langsung ini ngebuat Onyx Esports harus ngedefense. Yep. Sementara Keyboy masih berusaha untuk bisa terus-terusan maju ke bagian depan. Tapi R7 berhasil menahan pergerakan dari Aldous untuk tetap berada di lane-nya. Karena dari Aldous ini sepertinya belum mendapatkan panggilan nih dari rekan-rekannya untuk langsung memberikan bantuan. Iya, tapi ini memang dari prioritasnya Arkehosi ya. Mereka tahu Onyx Esports nih mainnya objektif banget. Dari 2 game terakhir. Dan bahkan dengan Popo-Popo yang mungkin kita nggak lihat di game saat ini tetap aja dari Arkehosi mereka tahu potensi Onyx Esports untuk ngelakuin split push itu gede banget. Ya, apalagi dengan Hellcat yang dimiliki ya, dan dimainkan. Jadi selalu kita melihat Hellcat ada di posisi yang berbeda dari pemain-pemain Arkehosi. Jadi mereka akan membiarkan tim fight terjadi, Hellcat-nya bakal dapetin best turret, outer turret, inner turret-nya juga. Dan itu distraction sebenarnya nggak secara langsung kayak Arkehosi yang awalnya grouping berlima untuk tim fight besar-besaran. Kepancing harus pisah. Dan juga jangan lupakan dengan adanya Aldous di sini. Ya udahlah ada Aldous.
late gamenya masih memungkinkan untuk membalikin keadaan kalau mereka memang bisa dapetin antara Clay ataupun Skyler. Dan jadi menunggu Lord kayaknya sih sebenarnya dari arah QC ya. Sambil mungkin nge-clear minion terlebih dahulu. Membuka mapnya bakal lebih terang lagi untuk arah QC karena siapapun yang keculik sama Onyx, ini kunci dari Arki Hoshi adalah pick off satu persatu. Betul. Mereka kalau mau team fight berlima, kemungkinan besar Onyx masih bisa menangin team fightnya gitu loh. Karena mereka punya silence, mereka punya cewek juga yang sebenarnya bisa sedikit ya untuk free space, untuk ngasih sedikit tonjokan tuh ke arah pemain-pemain dari Arki Hoshi. Dan bahkan Boots, menurut aku Boots sekarang dengan item yang udah cukup sih kok ini. Dengan Oracle dan juga Antiquiras ya. Ini sebenarnya cukup tanky dari seorang Bootsnya, apalagi physical damage yang bakal ditahan oleh seorang Boots di area depan. Ya, cewek juga bahkan sudah sangat cukup sekali sih. Tinggal berapa stack aja yang bakal dimiliki oleh cewek sekarang. Iya, dan brute force Penasaran nih kita ya. Iya, coba Menit 15 harusnya udah sangat-sangat banyak sekali sansnya. Masih punya shadow transition, dia biasa berpindah tempat langsung. Belum ada dark nightfall dilihat. Barusan udah ada lagi Valentine langsung dari coba belakang, tapi cewek juga mulai ada. Tapi sepertinya cewek yang masih agak sedikit ragu. Malah mereka langsung kehilangan satu orang dengan sangat cepat. Cewek yang ditembak dengan Downing Light dan dikejar oleh Albert. Albert akan berhasil untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari ceweknya. Karena sekarang dua player yang dimiliki oleh Onyx udah mulai tumbang. Udah berhasil untuk dihancurkan. Bahkan ada Kiboy di luar dari baris pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Sport. Masih mencoba untuk mempertahankan dan mereka balik arah guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lordnya Skylar sejauh ini. 3-0-6. Keuntungan dari adanya Markman dengan melawan tim yang tidak ada Markman. Menurut aku agak tadi sedikit disayangkan ya ketika Bootsnya udah loncat dengan Falling Starmon. Memang ceweknya datang dengan chase rate, tapi stansnya posisinya masih jauh di bawah. Oke, dan kali Lordnya bakal coba diharas dan didapatkan oleh Arki Hoshi, sementara Kiboy bakal coba dikejar, tapi di sisi lain Drian yang hilang begitu saja. Sans, satu buah barrier yang bakal coba untuk menutup, enggak ternyata masih bisa dilontarkan dan bahkan targetnya berubah kali ini. Mengarah seorang Kiboy kali ini terkena stun begitu saja, diharas 3 pemain dari Arki Hoshi, tidak memberikan kesempatan untuk seorang Kiboy pulang balik ke area base-nya. Wow, Xavier, Brody jadi kunci juga di dalam pertarungan kali ini. Mereka begitu menguasai melee-melee hero yang dimiliki oleh Onyx Sport. Mereka tidak bisa bergerak terlalu banyak, Om Wawa. Yes, dari Onyx mereka nggak bisa masuk sih. Hellcurt-nya terlihat nggak efisien sama sekali. Yep. Hanya ada Dark Nightfall, tapi untuk follow up damage ya nggak bakal bisa numbangin hero tebal yang dimiliki oleh Argo. Itu dia ada Downing Light lagi dan Lordnya pun udah berhasil masuk ke bagian dalam dengan adanya satu wave minion plus dengan satu Lord tapi di area berbeda. Aldosnya udah mulai hadir untuk memberikan sebuah efek tumbukan tapi tidak. Aldosnya malah menahan di bagian tengah, namun untuk sekarang ada satu bestaran lagi di area bottom lane. Akan mereka hancurkan dan benar aja berhasil mereka hancurin. Berarti satu di bagian bawah, satu di bagian tengah dan satu di bagian atas yang masih bertahan sejauh ini. Tapi udah ada katapult, udah satu wave minion udah hadir kembali. Belum ada pergerakan dari Aldosnya. Aldosnya belum mau melakukan pergerakan juga di bagian bawah dan mereka masih bertahan, Cimomo. Masih bertahan dan bahkan ini bisa dibilang dari ceweknya bisa aja sih nahan nge-freeze lane-nya ya. Biar super minionnya nggak masuk. Tapi ingat 3 inhibitor yang dimiliki sama Onyx ini udah gundul semua. Dan kita udah bahas sebenarnya dari sisi draft pick ya. Dimana Hellcurt memang bisa di-pick sama Onyx Sport. Tapi ingat ada Brody di sini. Yang kalau Hellcurt-nya masuk, Brody-nya dengan space yang cukup jauh itu range-nya bisa tetap masuk dari Tone Apart Memory-nya. Yes, dan jangan lupakan kan last pick-nya tadi Hylos. Ya. Ini adalah salah satu momok juga buat Hellcurt sendiri. Iya, ini Karena dia lompat Deadly Poison Sting ya nggak apa-apa. tadi aku lecet. sempat mikir sih kalau misalnya Arki Hoshi ngambil Hylos, ya memang tebel-tebel. Waduh, itu dia Tapi- udah ada lagi dan hilang Hildanya, Cimomo. Oh no, ini bahaya banget untuk Onyx Esport. Dan bahkan dengan tidak adanya Kiboy, berarti nggak akan yang bisa nahan di area depan kecuali Boots-nya. Pertanyaannya, apakah stack dari cewek ini udah cukup? Di menit yang ke-18, udah mulai masuk area late game. Dan bahkan dari item Kowawa bilang ini udah cukup banget. Tapi Albert bakal coba untuk nahan cewek di area atas kali ini. Dan bahkan coba dengan bantuan dari seorang Pin mencoba untuk memberikan efek slow. Hilang begitu saja. Clay pun menahan pergerakan dengan satu buah Mystic Field ke arah seorang cewek. Tidak bisa pulang lagi. Kunci dari Arki Hoshi adalah mereka harus nge-pick off satu persatu. Dan itu terus kejadian sampai menit ke-19. Oke, satu persatu mulai dirontokin. Mulai sulit bergerak juga untuk Onyx Sport, bahkan dari Aldusnya. Belum terlihat ada kontribusi satupun untuk bisa mengusir mundur kah? Nge-pick off kah? Merubah keadaan kah? Dan itulah yang akan kita tunggu nih. Seperti apa permainan Aldusnya di menit ke-19 kali ini. Ini Onyx harus teamfight gede gak sih? Meskipun ada chest fan, Aha. selalu ada 3. Mereka grouping terus Arki Hoshi. Kapan mereka sebut?
jarang banget. Iya sih. Dan yang split juga ya cuma satu bro, atau mungkin highlights-nya. Aha. Sisanya yang tebel-tebel bakal kumpul di belakang. Bakal cover, lihat ini kawal kayaknya. Iya, Mereka ditangkap. dekat-dekat sana, susah. Oh, Drian hilang begitu saja dengan cukup cepat tentunya. Damage dari Skylar langsung merontokkan pertahanan dari seorang Drian kali ini. Dan bahkan itu cukup untuk Araki Hoshi. Ketika mereka tahu Onyx mau nabrak, mau coba untuk kontes lordnya, mereka tabrak balik Pak Pulung. Wow, ini dia Boots-nya kembali tertahan di area tersebut dengan adanya pergerakan, tapi Clay di bagian belakang dicoba untuk langsung didapatkan bola oleh pergerakan. Dengan adanya Winter Trajan dia masih bisa selamat dan juga kabur dari tersebut. Clay-nya masih punya immortal dan immortalnya tidak pecah. Ini membuat mereka semakin lebih aman lagi dengan adanya Lord yang tepat berada di depan mata pemain Araki Hoshi. Iya, dan bahkan kali ini lihat R7-nya bakal coba untuk menjaga, mengcover pemain-pemain dari Araki Hoshi, tapi di-cover balik. Araki Hoshi mencoba untuk kembalikan keadaan dan ditutup dengan portal 24 jam. Boots kali ini juga harus hilang di tangan seorang Finn. 3 pemain dari Onyx Esports. Dimana Araki Hoshi udah ngeliat R7 yang udah nahan buying time di area bawah, butuh bantuan dan Lordnya dilepas gitu aja. Mereka lebih mementingkan team fight yang benar-benar bisa dimenangkan oleh Araki Hoshi tadi. Wow, ini dia. Sementara itu, untuk pergerakan dari Aldosnya kembali berhasil untuk menuju ke arah base-nya. Tapi rekan-rekannya ada yang masih 30 detikan untuk respawn. Yes, dan Lordnya sudah keluar sekarang. Dan inilah momen-momen di mana Onyx Esports ya mereka mungkin bisa tahan sih. Tapi bakal sulit juga, lihat dari positioning sendiri. Masih split. Ini bakal sangat-sangat sulit sekali, namun di bagian belakang sepertinya akan ada sebuah daya dan upaya yang akan dilakukan. Ewe. Barusan langsung ditumbuk begitu Skylar. aja, tapi Skylarnya masih bisa Wah, pergi karena gila. ada sebuah hal yang dilakukan oleh Jonil ataupun dari Xaviernya. Namun untuk Cewek. kali ini ada Aldous yang langsung berhasil dihancurkan, sementara Driannya berhasil mundur ke bagian belakang, di mana untuk sekarang Skylarnya berhasil mundur ke bagian belakang dan siap untuk bisa memberikan damage lagi ke arah pemain-pemain dari Onyx Esports. Namun untuk Hylos-nya berhasil langsung dihancurkan, dan tadi masih punya immortal. Ada lagi pergerakan dari Boots-nya. Boots masih cukup thank you untuk menahan, tapi hilang sudah untuk Hylos. Bahkan untuk kali ini ada Lord yang masih bisa ditahan, tapi Skylar langsung berfokus untuk bisa menghancurkan langsung ke arah base yang diberikan oleh Lihat Risma, tapi Skylarnya coba lihat dan kemenangan untuk Araki Hoshi. Congratulations, dan mereka lah tim pertama yang berhasil masuk ke Grand Final IPL ID Season 9. Dan mereka lah tim pertama yang menjadi perwakilan Indonesia di MSC.